Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai katalis heterogen. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai katalis homogen, sifat-sifatnya bagaimana, mekanismenya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang katalis heterogen. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah tentang sifat-sifat dari katalis heterogen. Sifat dari katalis heterogen yang pertama adalah mudah dipisahkan dari campuran reaksi. Hal ini karena katalis heterogen ini memiliki fasa yang berbeda dengan reaktannya. Karena fasanya berbeda, maka untuk memisahkannya itu cukup mudah. Yang kedua yaitu tahan dan stabil terhadap suhu yang relatif tinggi. Yang ketiga, mudah disiapkan dalam bentuk pelet katalis padat supaya memisahkannya lebih mudah lagi karena fasa yang dimiliki oleh reaktan dan katalis ini berbeda. Katalis heterogen tidak memiliki wujud yang sama dengan reaksi, tetapi menyediakan permukaan yang menyebabkan reaksi dapat berlangsung. Jadi yang terpenting dari katalis heterogen adalah permukaannya ya, supaya reaksi ini lebih mudah dan lebih cepat berlangsung. Contohnya adalah reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan air. Reaksi ini sangat lambat pada suhu kamar, namun telah ditemukan bahwa reaksi ini menjadi sangat cepat dengan adanya katalis logam seperti nikel, Ni ya, tembaga, Cu, atau perak ya, Ag. Mekanisme katalisis heterogen ini yang pertama adalah difusi reaktan ke dalam katalis ya. Jadi reaktan ini akan terdifusi masuk begitu ke dalam katalisnya. Yang kedua akan terjadi adsorpsi ya. Adsorpsi reaktan terhadap katalis. Setelah itu baru reaksi yang kita inginkan dari mekanisme katalisis ini terjadi. Jadi difusi dulu, reaktan masuk ke dalam katalis, kemudian reaktan ini teradsorpsi ke dalam katalis yang kita gunakan. Maka reaksi ini akan terjadi ya. Reaksi yang kita inginkan terjadi itu proses 3 dan 4 ya. Difusi dan juga reaksi. Setelah reaksi itu selesai berlangsung, maka terjadi desorpsi reaksi produk ya. Produk reaksinya akan terdesorpsi. Terdesorpsi dari katalis yang kita gunakan. Keluar ya, terdesorpsi. Jadi pertama adalah difusi reaktan terhadap katalis, kemudian terjadi adsorpsi reaktan ke dalam katalisnya, kemudian reaksi itu berlangsung ya, terjadi setelah reaksi selesai, maka terjadi desorpsi antara produk reaksi dan katalis. Nah, mekanisme dari katalis padat dengan reaktan fasa gas ya, ini untuk fasa gas sebagai berikut. Jadi katalisnya berupa padatan, kemudian fasanya adalah fasa gas. Reaktan terbawa oleh aliran gas pembawa sampai ke permukaan luar partikel katalis. Jadi reaktan ini terbawa oleh aliran gasnya sampai ke permukaan katalis. Selanjutnya, difusi reaktan dari permukaan luar masuk melalui pori dalam partikel katalis. Jadi reaktan ini tersebar gitu ya di permukaan katalis yang digunakan. Selanjutnya reaktan ini diadsorpsi pada sisi aktif katalis sehingga menimbulkan energi adsorpsi. Jadi reaktan ini ya diadsorpsi pada sisi-sisi aktif katalisnya setelah terjadi difusi tadi. Kalau difusi itu kan spread, tersebar. Jadi reaktannya ini tersebar ke dalam pori katalis, kemudian setelah itu reaktan yang sudah tersebar di dalam partikel katalis tadi diadsorpsi pada sisi aktif katalisnya. Kemudian selanjutnya reaksi pembentukan produk antara permukaan katalis ya ini sampai terjadinya produk. Jadi ini reaksinya ya, difusi, kemudian adsorpsi, kemudian reaksi. Nah, selanjutnya produk didesorpsi dari katalis atau keluar melalui pori bagian partikel katalis. Ini kalau reaksinya yang diinginkan itu sudah selesai, maka produk akan didesorpsi dari katalis atau keluar dari katalisnya. Nah, selanjutnya difusi produk menuju permukaan luar partikel katalis.
Nah, selanjutnya produk mengikuti aliran gas pembawa ya. Jadi kembali lagi gitu. Setelah terjadi desorpsi, maka produk akan mengikuti aliran gas pembawa. Ini adalah contoh mekanisme reaksi katalis heterogen ya. Ini ada hidrogen, kemudian ini ada PT sebagai katalisnya. Ini adalah permukaan dari PT. Reaktannya adalah hidrogen atau H2. Nah, reaksi ini adalah reaksi antara hidrogen dengan etena ya atau etilena. Nah, ini adalah etena ya, reaksi hidrogenasi etena atau etilena dengan menggunakan katalis PT. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, pertama hidrogen akan terdifusi dulu ya ke dalam permukaan PT ini. Setelah proses difusi terjadi, maka hidrogen teradsorpsi di permukaan PT ini. Setelah teradsorpsi, kemudian terjadilah reaksi ya. Reaksi antara si etena atau etilena tadi dengan hidrogen yang ada di dalam permukaan katalisnya. Nah, kita lihat. Nah, ini sebelum reaksi itu terjadi ya, ini si etena atau etilena ini juga teradsorpsi ke dalam katalisnya. Jadi semua reaktan yang digunakan untuk reaksi ini teradsorpsi ke dalam permukaan katalis, yaitu ke dalam permukaan PT-nya. Selanjutnya setelah reaksi adsorpsi ini terjadi, maka reaksi antara hidrogen dan juga etilena ini berlangsung. Nah, pada saat setelah reaksi ini berlangsung, maka akan dihasilkan ya. Ini reaksinya berlangsung antara hidrogen dengan etena atau etilena. Ini adalah reaksi hidrogenasi. Hidrogen ini masuk ke dalam atau bereaksi dengan atom C yang ada di etena atau etilena tadi. Setelah itu produk yang dihasilkan ya etana ya, setelah terjadinya hidrogenasi tadi, dia akan terdesorpsi dari permukaan katalisnya atau dari permukaan PT-nya gitu. Jadi ini adalah gambarannya secara umum ya. Ini ada gas etilena, fasa gas, kemudian dia sebelum teradsorpsi terdifusi dulu ya, terdifusi ke dalam permukaan PT, begitu juga dengan H2-nya. Jadi ada gas etilena dan juga gas H2 terdifusi ke dalam permukaan PT. PT ini sebagai katalis. Kemudian setelah terdifusi, etilena dan H2 ini teradsorpsi ya ke dalam permukaan katalis PT. Setelah itu terjadi reaksi antara gas etilena dengan gas H2, di mana pada saat reaksi antara etilena dan gas H2 itu ada zat antara ya, zat antaranya ini berupa C2H5. Setelah terjadi zat antara C2H5, maka dihasilkan produk yang diinginkan yaitu etana C2H6. C2H6 ini masih berada di permukaan PT. Setelah terbentuk etana, maka etana ini terdesorpsi ya dari permukaan PT-nya. Jadi awalnya gas etilena ini teradsorpsi, gas etilena dan juga H2 ini teradsorpsi ke dalam katalisnya yaitu permukaan PT. Setelah itu reaksi terjadi, ada intermediate berupa C2H5, kemudian terbentuk produk yang diinginkan yaitu etana ya. Ini etana masih di permukaan PT. Setelah etana ini terbentuk, maka kemudian dia terdesorpsi etananya. C2H6 ini terdesorpsi atau keluar dari permukaan si katalisnya. Katalisnya adalah PT yang warna kuning ini. Setelah dia keluar, maka dihasilkanlah produk dan juga katalis kembali. Gitu. Ini adalah mekanisme reaksi katalisis heterogen. Semula dianggap bahwa proses difusi merupakan tahap penentu laju ya, difusi ini. Pada saat spread reaktan ke dalam katalis ya, karena dianggap proses yang paling lambat. Nah, dalam reaksi heterogen padat gas, difusi ini berlangsung relatif cepat.
heterogen padat gas ya, ini digarisbawahi. Jadi kalau katalisnya padat kemudian reaktannya gas, seperti contoh reaksi hidrogenasi etilena tadi di sebelumnya. Nah, difusinya berlangsung relatif cepat dan tidak memerlukan energi pengaktifan, sehingga tak mungkin menjadi tahap penentu laju ya, karena dia berlangsung relatif cepat. Sedangkan dalam reaksi heterogen padat cair, katalisnya padat, reaktannya cair, proses difusi ini dapat merupakan tahap penentu laju karena difusi dalam fase cair berlangsung relatif lambat. Jadi perbedaannya ada pada jenis reaksi heterogennya. Apakah dia padat gas atau dia padat cair? Kalau padat gas, reaksi difusi bukan merupakan tahap penentu laju karena relatif cepat, sedangkan pada reaksi heterogen padat cair, difusi ini merupakan tahap penentu laju reaksi karena prosesnya berlangsung relatif lambat. Nah, proses adsorpsi dan desorpsi ini lebih mungkin merupakan tahap penentu laju untuk katalisis heterogen padat gas ya. Karena kedua proses ini memerlukan energi pengaktifan. Kalau pada proses difusi, terutama pada reaksi heterogen padat gas, reaksi difusinya tidak memerlukan energi pengaktifan. Sedangkan adsorpsi dan desorpsi ini membutuhkan atau memerlukan energi pengaktifan. Nah, tahap-tahap reaksinya yang pertama dan kedua adalah difusi dan adsorpsi ya. Nah, difusi ini adalah penyebaran reaktan dalam katalis, kemudian adsorpsi ini penyerapan ya. Nah, jika proses difusi ini tidak terjadi ya, maka satu atau lebih reaktan ini akan jika proses difusi ini tidak terjadi, maka satu atau lebih reaktan itu akan teradsorb di dalam permukaan katalis. Nah, perhatikan perbedaan antara adsorpsi dengan menggunakan huruf D ya, ini adsorpsi. Kemudian ada juga istilah absorpsi. Nah, perbedaannya apa? Kalau adsorpsi ini adalah di mana sesuatu ya itu terikat atau nempel di permukaan, itu adsorpsi. Yang perlu digarisbawahi adalah surface-nya, permukaannya. Nah, adsorpsi itu tidak sama dengan absorpsi. Kalau absorpsi itu di mana substansinya itu masuk ke dalam struktur yang di tempat dia teradsorb gitu ya. Kalau adsorpsi itu hanya di permukaan pakai D. Kalau absorpsi itu dia substansinya sampai masuk ke dalam. Itu absorpsi. Nah, yang terjadi di dalam proses katalisis itu adalah adsorpsi, yaitu berada di permukaan. Jadi dia nempel di permukaannya, itu adsorpsi yang terjadi di katalisis. Bukan absorpsi ya. Jadi dia tidak sampai masuk ke dalam strukturnya. Selanjutnya adsorpsi ini ya yang terjadi di proses katalisis ya, adsorpsi itu ada dua jenis, ada fisisorpsi, ada kemisorpsi. Apa perbedaan fisisorpsi dan kemisorpsi? Kalau fisisorpsi itu hanya nempel saja stick, kalau kemisorpsi dia nempel dan berikatan, ada sisi aktifnya, itu kalau kemisorpsi. Kalau fisisorpsi hanya nempel saja secara physically, kalau kemisorpsi itu nempel dan ada ikatan antara permukaan permukaan katalisnya dengan reaktannya, itu kemisorpsi. Nah, katalis heterogen ini tentu saja adsorpsi ya, dia yang berpengaruh hanya di permukaan katalisnya saja, tidak sampai masuk atau bereaksi ke dalam struktur katalisnya, tapi hanya nempel di permukaan saja. Nah, ini adalah contoh perbedaan adsorpsi dan absorpsi. Kalau untuk adsorpsi itu ya, ini reaksi hidrogen dengan menggunakan katalis palladium ya. Jadi yang bulat-bulat abu-abu ini adalah palladiumnya, kemudian reaktannya adalah hidrogen. Pada proses katalisis, hidrogennya ini hanya berada di permukaan katalisnya, di permukaan palladiumnya saja. Ini adalah proses adsorpsi. Sedangkan kalau absorpsi, hidrogennya ini tidak hanya di permukaan tapi masuk sampai ke dalam struktur palladiumnya. Nah, kalau ini adalah absorpsi. Sedangkan yang terjadi pada katalisis itu adalah
ini ya, adsorpsi. Jadi adalah proses yang ada di permukaan saja, tidak sampai masuk ke dalam struktur katalisnya atau struktur palladiumnya. Mekanisme adsorpsi itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah mekanisme Langmuir-Hinshelwood. Nah, pada proses mekanisme Langmuir-Hinshelwood ini itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah adsorpsi dari fasa gas, kemudian desorpsi dari fasa gas, kemudian ada disosiasi atau pemisahan molekul pada permukaan ya, permukaan katalisnya. Kemudian reaksi antara molekul yang diadsorpsi tadi ya. Reaksinya seperti apa? Ini untuk mekanisme Langmuir-Hinshelwood. Nah, contohnya untuk mekanisme Langmuir-Hinshelwood ini, reaksinya contohnya misalnya A2 plus 2B menghasilkan 2AB. Maka di sini mekanismenya yang pertama A2 ya, reaktan A2 ini akan mengikat star. Star ini adalah katalis ya. A2 akan bereaksi dengan katalisnya terlebih dahulu menghasilkan A2 star. Kemudian A2 star itu bereaksi dengan katalis lagi menghasilkan 2A star. Selanjutnya ini adalah reaktan yang kedua ya. Reaktan yang kedua, B bereaksi dengan katalis atau star menghasilkan B star. Nah, selanjutnya A star yang dihasilkan di reaksi pertama tadi bereaksi dengan B star yang dihasilkan dari reaksi kedua ini akan menghasilkan AB star. Ya, AB star. Nah, nanti akan dihasilkan AB star plus star. Nah, AB star ini akan terpisah ya menjadi AB produk ini dan juga star atau katalisnya. Jadi AB akan terpisah dengan katalisnya. Jadi proses untuk Langmuir-Hinshelwood itu seperti ini. Jadi A-nya bereaksi dengan katalis terlebih dahulu, kemudian baru B bereaksi dengan katalis, kemudian A dan B yang sudah bereaksi dengan katalis tadi menghasilkan AB star yang nantinya AB star ini akan terpisah menjadi AB yaitu produk dan star ini adalah katalis. Baik, kemudian ada mekanisme adsorpsi yang kedua yaitu Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos ini berbeda dengan mekanisme Langmuir-Hinshelwood tadi ya. Untuk tahapannya ini lebih panjang untuk mekanisme Ehlers-Danlos. Untuk mekanisme Ehlers-Danlos ini yang pertama adalah sama ya, adsorpsi dari fasa gas, kemudian desorpsi dari fasa gas. Kemudian yang ketiga ada sama ya, masih sama, disosiasi atau pemisahan molekul pada permukaan. Yang keempat ini juga masih sama, reaksi antara molekul yang diadsorpsi. Untuk mekanisme Ehlers-Danlos ini ada satu tambahan tahapan ya, yaitu reaksi antara gas ya dan juga molekul yang diadsorpsi. Kalau mekanisme Langmuir-Hinshelwood tadi itu hanya sampai pada tahapan keempat ini ya, reaksi antara molekul yang diadsorpsi. Tapi kalau untuk mekanisme Ehlers-Danlos itu ada tahapan tambahan satu lagi yaitu reaksi antara gas dan molekul yang diadsorpsi. Nah, the last step, tahap yang terakhir ini tidak terjadi di mekanisme Langmuir-Hinshelwood. Ini hanya terjadi di mekanisme Ehlers-Danlos. Nah, contoh dari mekanisme Ehlers-Danlos ini adalah, ini contohnya sama ya, reaksi antara A2 sama B menghasilkan 2AB. Kalau dia mengikuti mekanisme Ehlers-Danlos, maka tahapannya begini. Ini tahapan pertama masih sama ya, A2 dengan katalis atau dengan star menjadi A2 star, kemudian A2 star sama katalis menghasilkan 2A star. Nah, untuk mekanisme Ehlers-Danlos, A star yang dihasilkan dari reaksi dengan katalis tadi dia langsung bereaksi dengan reaktan yang kedua yaitu B sehingga menghasilkan AB plus star. Kalau di mekanisme Langmuir tadi kita lihat lagi ya. Nah, setelah 2A ini dihasilkan ya, B itu bereaksi dulu dengan katalisnya baru bisa bereaksi dengan A. Tapi kalau di mekanisme Ehlers-Danlos ini A star yang dihasilkan itu langsung bereaksi dengan reaktan B tanpa B-nya ini bereaksi dengan katalis terlebih dahulu. Sehingga dihasilkan AB plus katalis ya. Produk plus katalisnya. Nah, tahap terakhir ini reaksinya langsung ya antara molekul yang diadsorpsi yaitu A star ini
dan juga molekul B, yaitu molekul gas B. B-nya ini berupa gas ya. Molekul gas B dengan molekul yang diadsorpsi yaitu astar ini langsung bisa bereaksi secara langsung, direct reaction. Jadi tahapan dari mekanisme Eley radial ini lebih pendek dibandingkan dengan tahapan pada mekanisme Langmuir-Hinshelwood. Oke, nah kemudian bagaimana adsorpsi ini diproduksi pada permukaan katalis itu menentukan mekanisme reaksi. Contoh reaksinya ini A2 plus 2B ya. Kalau untuk mekanisme Langmuir-Hinshelwood tahapannya adalah A2 teradsorpsi dulu ya dengan suatu katalis. Kemudian reaktan yang kedua B ini juga teradsorpsi dulu dengan katalisnya, baru kemudian bereaksi dan menghasilkan produk dan juga katalis. Untuk mekanisme Eley radial ini A2 ini teradsorpsi pada katalis terlebih dahulu, kemudian baru bereaksi dengan reaktan yang kedua yaitu B, sehingga menghasilkan produk dan juga katalis. Nah, untuk mekanisme Eley radial ini, laju reaksi akan bertambah seiring dengan bertambahnya reaksi ya. Kalau kita lihat dari grafik ini ya, ER ini adalah Eley radial, kemudian LH ini adalah Langmuir-Hinshelwood. Kalau di Eley radial, laju reaksi ini terus bertambah ya, terus meningkat sampai permukaannya benar-benar tertutupi oleh astar. Jadi ini R-nya ini maju terus untuk mekanisme Eley radial. Sedangkan untuk mekanisme Langmuir-Hinshelwood, laju ini akan naik sampai ke maksimum ya, puncak. Tapi kemudian setelah mencapai puncak, dia akan end up at zero. Dia akan turun sampai 0 laju reaksinya. Nah, ketika permukaan ini sudah sempurna tertutupi oleh astar ya, maka dia baru akan turun. Jadi dia reaksinya naik dulu. Kalau untuk Langmuir-Hinshelwood mekanisme ya, dia reaksinya akan naik dulu sampai si A-nya ini sudah selesai komplit, baru kemudian dia akan turun laju reaksinya. Beda dengan Eley radial yang laju reaksinya akan naik terus sampai astarnya ini tertutupi atau astarnya ini bereaksi dengan B. Ini kan secara langsung. Sedangkan kalau Langmuir-Hinshelwood itu A-nya selesai dulu, baru kemudian B star gitu. Jadi kalau nah ini ya, kenapa kok untuk Langmuir-Hinshelwood mekanismenya ini laju reaksinya naik sampai maksimum kemudian baru turun? Karena ini pada proses atau mekanisme Langmuir-Hinshelwood ini terjadi tahapan B bereaksi atau teradsorpsi di dalam katalis. Katalisnya disimbolkan dengan star ini ya, menjadi B star. Nah, B plus B star ini, B plus star menjadi B star ini tidak dapat terjadi ketika A-nya ya, sisi A star ini memblok semua sisi. Jadi A-nya harus selesai dulu. Jadi ketika A star ini sudah selesai bereaksi semua, baru kemudian B sama katalis atau B plus star ini dapat berlangsung. Ketika B sama star ini dapat berlangsung, maka lajunya ini turun ya, turun sampai 0 begitu. Makanya grafiknya berbeda antara Eley radial mechanism sama Langmuir-Hinshelwood. Kalau Eley radial ini tidak perlu ada tahapan B plus star ini, sehingga dia tetap bisa berlangsung terus sehingga lajunya naik terus. Berbeda dengan mekanisme Langmuir-Hinshelwood. Nah ini ya, triknya adalah pada tahap B plus star atau B bereaksi atau teradsorpsi dengan katalis menghasilkan B adsorb ya, B teradsorpsi pada katalis ini butuh free side ya, sisi yang lebih bebas ya, gitu. Nah, struktur dari katalis heterogen pada umumnya katalis padat ini dibentuk dari 3 komponen utama. Komponen aktif yang itu bertanggung jawab terhadap reaksi kimia utama dari katalisnya ya, atau sisi aktifnya. Kemudian ada penyangga atau support. Nah, ini menjaga agar luas permukaan komponen aktif ini tetap besar, tidak tertutupi. Dan selanjutnya adalah promotor. Nah, promotor ini meningkatkan aktivitas, selektivitas, dan stabilitas dari katalis.
Komponen atau fase aktif untuk beberapa katalis heterogen ya. Ini tabel mengenai fungsi, aktivitas kimia, fungsi utama katalis untuk mempercepat dan mengarahkan reaksi. Nah, ini adalah kelompok fase aktifnya. Ada konduktor logam, ada semikonduktor oksida atau sulfida logam, kemudian ada insulator garam dan padatan berpusat asam. Jenis reaksinya kalau untuk konduktor logam itu redoks, kalau untuk semikonduktor oksida atau sulfida logam ini juga redoks, sedangkan untuk insulator garam dan padatan berpusat asam ini reaksinya asam basa. Kelompok reaksi yang sesuai kalau untuk konduktor logam itu ada hidrogenasi, dehidrogenasi, hidrogenolisis, oksidasi, dan reduksi. Sedangkan untuk semikonduktor oksida atau sulfida itu ada oksidasi, reduksi, dehidrogenasi, siklisasi, dan hidrogenasi. Kemudian untuk insulator garam itu reaksi yang sesuai adalah polimerisasi, isomerisasi, perengkahan atau cracking, dehidrasi, alkilasi, perpindahan hidrogen, halogenasi, dehalogenasi. Contoh untuk konduktor logam itu ada Fe, besi, kemudian Co, kobalt, nikel, Rh, Pt, Pd, Ru, Cu, Ag, dan juga Os. Sedangkan untuk konduktor oksida atau sulfida ada CuO, AgO, NiO, Fe3O4, Cr2O3, MuO3, WO3, CuO3, F2O5, TiO2, ZnO, dan juga CdO. Nah, untuk insulator garam contohnya ada lempung alam, SiO2, Al2O3, SiO2, Al2O3, dan juga zeolit. Nah, faktor yang mempengaruhi kalau untuk konduktor logam itu adalah geometrinya, sedangkan untuk semikonduktor itu yang berpengaruh adalah transisi elektroniknya ya. Kemudian untuk insulator garam ini adalah keasaman katalisnya. Nah, kemudian untuk ini kalau yang tadi ini adalah komponen dari fase aktifnya ya, sisi aktifnya itu apa gitu ya. Berhubungan dengan jenis reaksinya bagaimana, faktor yang mempengaruhi apa, dan sebagainya. Nah, sekarang untuk support atau penyangga, nah ini katalis heterogen biasanya membutuhkan support. Nah, karena pendukung katalis memiliki kekuatan mekanik, tahan panas, mempunyai kerapatan ruah yang optimal, dan kemampuan pelarutan fase aktif. Dari beberapa alasan inilah yang membuat katalis itu butuh penyangga atau support. Nah, pendukung ini juga meningkatkan luas permukaan, memiliki pori serta ukuran partikel yang optimal, dan peningkatan fungsi kimiawi seperti perbaikan atau peningkatan aktivitas. Jenis dari penyangga ini bisa berupa oksida dengan melting point tinggi, atau tanah liat dan juga karbon. Nah, pemilihan support ini berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah keinetan. Jadi kemampuan dia untuk tidak bereaksi dengan sekelilingnya ya, keinetan. Yang kedua sifat mekanik yang diinginkan seperti ketahanan terhadap kikisan, kekerasan, dan juga ketahanan terhadap tekanan. Yang ketiga kestabilan pada kondisi reaksi dan regenerasi. Yang keempat adalah luas permukaan, ini diutamakan yang memiliki luas permukaan besar supaya semakin banyak sisi aktif katalis yang terdistribusi. Yang kelima adalah porositas, meliputi ukuran pori rata-rata dan distribusi ukuran pori. Jadi yang semakin berpori ya, yang porositasnya semakin besar. Yang terakhir yaitu sifat ekonomis bahan. Jadi berhubungan dengan sifat ekonomisnya, harganya ya. Kereaktifan katalis heterogen terjadi pada permukaan ya, karena tadi proses mekanismenya itu adalah adsorpsi, yaitu di permukaan, maka kereaktifannya ini juga berhubungan dengan permukaannya. Sehingga untuk memaksimalkan luas permukaan suatu katalis adalah dengan mendistribusikan zat aktif katalis pada material pendukung supaya luas permukaannya semakin besar. Untuk membuat katalis padat dengan bentuk, kekuatan mekanis, struktur pori, keaktifan dan kestabilan terman yang dikehendaki, dibutuhkan dua material yang berbeda, yaitu material aktif, katalisnya yang punya sisi aktif yang cukup banyak, dan juga material pendukung untuk memenuhi semua fungsi katalis yang berbeda-beda. Yang terakhir yang komponen untuk katalis heterogen adalah promotor ya. Jadi promotor katalis ini merupakan bahan yang digunakan sebagai aditif atau tambahan gitu ya untuk meningkatkan aktivitas katalis dengan menjaga dispersi fase aktif supaya dispersi fase aktifnya ini tetap banyak gitu dan meningkatkan stabilitas termal dari pendukungnya, dari supportnya. Promotor yang sering digunakan contohnya di sini adalah Cu,
Sn, In, dan juga Zn. Baik, jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Untuk pembahasan katalis hidrogen yang selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.